10 perkara dari hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, dan tentu saja 10 di sini maksudnya bukan merupakan pembatasan, tapi yang paling penting dari pembatal-pembatal Islam serta yang paling sering terjadi, yang paling banyak terjadi, yang paling banyak terjerumus ke dalamnya manusia, kecuali tentu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal perkara-perkara ini, sekali lagi tujuannya adalah agar kita bisa berlindung kepada Allah darinya, kita bisa menghindarinya dalam rangka mengamalkan perkataan dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang bisa menjadikan terlepasnya ikatan Islam, putusnya ikatan Islam seutas demi seutas jika tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, yakni perkara-perkara yang buruk, apalagi yang berhubungan dengan sebab-sebab yang membatalkan keislamannya. Tapi kita akan baca penjelasan dari Syekh rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, al-awwal asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Al-awwal atau an-naqidul awwal, pembatal keislaman yang pertama adalah melakukan perbuatan syirik. Melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Ini pembatal pertama sekaligus yang paling besar tentu saja. Dan subhanallah, perkara ini yang paling banyak terjadi pada diri manusia. Padahal kita tahu tauhid merupakan fitrah manusia. Mengakui penciptaan Allah ini merupakan perkara yang ada di dalam fitrah setiap manusia asalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah Allah yang Allah jadikan penciptaan manusia semua di atasnya, tidak ada perubahan pada fitrah Allah ini. Bersamaan dengan itu, syaitan bisa menjerumuskan manusia dalam penyimpangan yang paling buruk ini. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa godaan dan tipu daya syaitan itu sangat dahsyat. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku manusia semua dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka, menggoda mereka, memperdaya mereka, lalu memalingkan mereka dari agama yang lurus. Makanya ini menggambarkan kepada kita bahwa tipu daya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik ini bukanlah perkara yang bisa diremehkan. Karena pembatal keislaman yang pertama yang paling besar dan paling banyak manusia terjerumus ke dalamnya adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Taib dibawakan di sini dalil-dalil yang merupakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita ketahui, sudah sering diulang-ulang dalam kajian tauhid. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa di ayat 48 dan ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukannya,
dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Mengampuni dosa yang di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yakni dosa-dosa besar yang lain itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki akan diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia diazab. Itu pun tidak kekal dalam neraka. Adapun untuk perbuatan syirik bagi pelaku, naudzubillah min dzalik, yang tidak bertobat, meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat darinya, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya, wal iyadu billah. Ya, inilah perbuatan syirik. Oleh karena itu, perbuatan syirik bisa menimpa siapa saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak dekat dengan Allah keadaannya sangat berbahaya. Orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya sangat riskan. Karena tipu daya syaitan yang paling besar adalah berusaha memalingkan manusia dari tauhid. Bagaimana kalau hubungan kita dengan Allah jauh? Kita tidak punya doa-doa yang dijamin untuk dikabulkan. Kita tidak punya pendekatan diri kepada Allah di saat-saat lapang, sehingga waktu kita dalam keadaan sempit kita dekat dengan pertolongannya. Ini permasalahannya. Ya, ini untuk menjadikan seseorang terlindung dari perbuatan syirik, maka dia harusnya bersungguh-sungguh untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena syaitan senantiasa akan mengintainya. Ya.